sahabat Mido, selamat datang di Mido Podcast. Wadah ngobrol seru, layanan, dan balik layar kantor imigrasi kita. Bareng saya, Budianto dari Humas, yang bakal memandu obrolan seru ini. Teman-teman mungkin bertanya, apa sih itu Mido? Mido adalah singkatan dari Imigrasi Indonesia. Dan tahu kan teman-teman? Nah, tema hari ini kita keren banget, yaitu tentang bagaimana kita sebagai petugas imigrasi menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam coretan tugas sehari-hari. Di meja podcast hari ini saya kedatangan tim yang luar biasa. Ada duo andalan customer service kita, Arthur dan Ayah. Ada juga Mbak Atika dari kepegawaian yang selalu ngurusin SDM kita. Dan tidak lupa sang ajudan, Mas Chandra Aditya Permana, yang telah meluangkan waktunya dan telah menyisihkan jadwalnya yang super padat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke intinya. Kita kan sering dengar nih jargon berakhlak, tapi kan yang penting itu praktiknya. Betul apa betul? Betul. Bukan cuma dihafal. Kita mulai dari yang pertama, berorientasi dalam pelayanan dan akuntansi. Ini kayaknya makanannya Arthur sama Ayah nih, yang tiap hari di depan front office melayani berbagai masyarakat yang mengurus paspor. Gimana nih pengalamannya kalian berdua? Wah, benar banget Bang Budi. Iya. Kalau di customer service, berorientasi pelayanan itu harga mati. Tiap hari kita ketemu pemohon dengan berbagai macam karakter. Kuncinya ya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kadang ada pemohon yang datang jauh-jauh dan bingung syaratnya. Nah, di situ kita harus solutif dan ramah. Nah, kalau dari poin yang pertama, Bang, kami di bidang yang pertama menjunjung tinggi prinsip transparansi. Jadi sekarang pembayaran itu semuanya lewat bank, nggak ada lagi yang lewat pegawai, nggak ada lagi yang lewat kantor, pokoknya lewat bank, atau lewat pos. Oke, Jadi anti pungli. betul sekali. Ini menjaga integritas. Mantap. Zero corruption, pungli ya. Jadi ngomongin soal kualitas petugas, ini ranahnya Mbak Atika nih dari kepegawaian. Gimana cara memastikan para petugas kita tetap kompeten? Oke, jadi di kepegawaian sendiri nih Bang, kami bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi seluruh pegawai gitu. Karena setiap hari kan tantangan kita sebagai petugas imigrasi itu makin besar, makin susah. Jadi pastinya kita harus selalu memfasilitasi pegawai kita dengan hal-hal yang baik dan positif. Contohnya kayak mengadakan diklat, sosialisasi terhadap seluruh pegawai, sampai ke pelatihan hospitality untuk teman-teman kita yang di front office kayak Ayang sama Arthur gitu Bang. Jadi kompeten itu kita tuh harus terus belajar dan mengembangkan diri gitu Bang, dan meningkatkan kapabilitas kita sebagai seorang ASN. Itu. Dari Mas Chandra bagaimana nih? Saya setuju banget sama Atika. Jadi hubungannya sama tugas saya itu sebagai ajudan kerasa banget nih. Apalagi untuk nilai harmonis dan loyal. Di internal kantor sendiri dengan jadwal Bapak yang dinamis, koordinasi antar seksi itu harus harmonis Bang. Jadi kita nggak boleh tuh ada ego sektoral, dan juga loyalitas kita juga diuji, di mana kita harus menjaga nama baik instansi dan pimpinan dengan cara bekerja secara profesional, menjaga rahasia jabatan, dan juga setia mendukung kebijakan pimpinan demi kemajuan kantor kita. Gokil, luar biasa Mas Chandra. Tapi memang semua ini saling mengikat ya, saling berkaitan. Nah, kalau dari sisi Humas sendiri ya, izin saya menambahkan nih dari Humas, itu berhubungan erat banget yang namanya nilai adaptif. Mengapa? Zaman sekarang serba digital. Humas imigrasi harus adaptif memanfaatkan media sosial untuk penyebaran informasi, menggunakan AI pasti untuk analisis tren dan cepat tanggap merespon keluhan para netizen. Kalau nggak adaptif, kita bakal ketinggalan zaman. Nah, ngomong soal adaptif tuh Bang. Oke. Sekarang imigrasi memiliki aplikasi e-paspor untuk mendaftari pemohon yang ingin membuat paspor. Bahkan sekarang Bang,
buat daftar paspor itu bisa sebelum 2 bulan Bang. Oke, dari sebelumnya ya. Bisa September daftarnya Bang. Oh, bisa gitu Milih ya. jadwal. Dan juga dengan adanya paspor ini sekarang antriannya jadi lebih teratur. Oke, jadi tidak ada lagi ya berita-berita tentang antrian sangat panjang gitu ya. Bagus. Nah, nilai terakhir nih adalah kolaboratif. Gimana nih menurut kalian melihat kolaborasi yang selama ini ada di kantor kita? Bagaimana, Ayam? Nah, itu kerasa banget kalau misalnya lagi ada kegiatan paspor simpatik di hari Sabtu atau pas ada booth imigrasi di acara-acara tertentu. Nah, itu yang kerja bukan hanya seksi layanan paspor aja, tapi seksi humas juga bantu publikasi, kepegawaian bantu bikin surat tugas, bahkan Bang Chandra bantu koordinasi jadwal pimpinan supaya bisa meninjau langsung. Iya, betul banget sih Ayang. Soalnya kan kolaborasi kita itu adalah kunci gitu. Jadi kita nggak bisa jalan sendiri, pelayanan nggak bisa jalan sendiri tanpa dipublikasikan humas kayak Iya. gitu kan. Jadi sinergi kita ini harus selalu solid gitu, solid terus. Jadi kalau kita solid, pelayanan kita untuk masyarakat juga akan semakin bagus. Gitu. Intinya kita saling mendukung ya. Betul. Iya. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Oke, kesimpulannya adalah nilai beramal itu bukan cuma pajangan di dinding kantor ya, tapi hidup dan dipraktikkan oleh para petugas imigrasi, mulai dari yang lain depan, yang mengurus kepegawaian sampai mendampingi pimpinan. Terima kasih Arthur, Ayang, Atika, dan Chandra. Kasih Bang Budi. Oke, sahabat Mido, terima kasih telah menonton Mido Podcast hari ini. Tetap dukung kami untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik. Imigrasi Pasti nyata, berawal untuk Indonesia.